Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ibu-ibu sekalian, mbak-mbak semuanya, mbah-mbah semua, ini ada 3 golongan. Golongan tertua namanya mbah, golongan kedua namanya bu, golongan ketiga namanya mbak. Ada yang dipanggil ibu dan mbak masih nengok. Ibu-ibu sekalian, kita mensyukuri kenikmatan Allah. Rezeki banyak orang salah paham. Pikirannya namanya rezeki itu adalah harta benda. Harta benda hanya sebagian dari rezeki. Tetapi panjenengan bisa tindak ke pengajian itu rezeki yang luar biasa dari Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan yufaqihuhu fid-din." Apabila seseorang itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah, maka difahamkan tentangnya agama. Bermula dari semangat, kemauan untuk belajar. Kemudian panjenengan di mana ada pengajian, di situ panjenengan datang. Ada orang kalau pengajian misalnya hanya Kamis Pon, ada yang pengajian hari Selasa, ada yang pengajian Senin pertama ngaji, Kamis Pon ngaji, Selasa Pon ngaji, Jumat Pahing juga ngaji. Bahkan ada yang Ahad pagi ngaji. Dan setiap saat ngaji, karena saya sering kali bertemu dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak, itu dalam 1 minggu itu sampai 4-5 kali. Ngerepoti banget. Iya. Ya kalau ya misalnya saya ketemu di Arkom, ketemu lagi di Binangun, ketemu lagi di Kertek, nanti ketemu lagi di mana gitu, saya melihat, aduh ini datang lagi, berarti materi saya rubah ini. Iya, seringkali saya merubah materi pada saat spontan. Itu yang saya maksud dengan ngerepoti, tapi saya bangga, senang, Masya Allah. Ada orang yang sesemangat itu. Ada orang yang hanya kolong-kolong ngaji. Jadi yang tak bangga dah, kami spona kolong-kolong, dan itu pun ngantuk. Hingga ada seorang ibu, dia setiap pagi rutin sholat duha. Gara-gara ikut pengajian, dia nggak rutin lagi, nggak pernah sholat duha. Ada ibu yang ngiling ibu, jenenge saya kok orang mau sholat duha. Nah, yang orang apal kok, orang apal apa? Cari ustaz, nek sholat duha ki kudu rakaat pertama wa syamsi wa duhaha ora apa.
Terus rakaat kedua wadduha yang ora apal, yang ora iso nduran nglakoni salat duha. Kenapa orang ini bisa salah paham? Orang ngaji itu 3 macam, 3 golongan. Golongan yang pertama yang memperhatikan dari mulai sampai akhir. Golongan yang kedua memperhatikan di awalnya, nanti liar-liar. Kemudian bangun lagi, liar-liar lagi, bangun lagi, liar-liar lagi, dan kemudian selesai. Ada yang 5 menit dimulai sudah ler sampai akhir, ngantuk terus, itu ada. Nah ini ibu ini golongan kedua, yang liar-liar, bangun, ngantuk lagi, bangun lagi. Pada saat itu Ustadznya menjelaskan bahwa sholat duha istimewa sekali dan lain sebagainya. Nah bacaannya apa? Ketika disebutkan bacaannya apa, maka sebaiknya dia lagi ngantuk. Sebaiknya yang dibaca adalah dia bangun, tidak mendengar kata-kata sebaiknya. Kemudian dia mendengar bahwa yang dibaca adalah yang surat rakaat pertama surat Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha dan lain sebagainya. Yang kedua adalah surat Wadduha. Di situ dia ngantuk lagi. Pulang, kesimpulannya apa? Saya kalau begitu tidak bisa sholat duha karena saya tidak hafal wasyamsi wa duhaha dan wal duha. Padahal tadi dikatakan harus dibaca itu. Seperti cerita yang mungkin banyak pernah dapat kiriman. Ada sebuah keluarga mempunyai anak laki-laki 2. Laki-laki ini, anak-anaknya ini sudah dewasa, sudah menikah semuanya. Semuanya dua-duanya menjadi pengusaha. Seperti bapaknya. Bapaknya sudah sepuh, sudah berhenti dari usaha. Sudah sakit-sakitan. Pada suatu hari, bapaknya memanggil 2 anak. 2 anaknya itu dipanggil, diberi wejangan wasiat. Nampaknya dia sudah merasa umur saya sudah nggak panjang lagi. Dan di antara wasiatnya itu ada 2 pesan yang harus dijalankan. Pesan yang pertama, kamu dalam berusaha jangan sampai nagih hutang, paham? Hutang orang sebesar apapun jangan pernah ditagih. Yang kedua, kalian bekerjalah, tapi jangan sampai terkena sinar matahari. 2 anak ini memahaminya yang salah. Yang satu benar, yang satu salah. 5-6 tahun kemudian setelah bapaknya meninggal dunia, karena bapaknya setelah berwasiat itu kemudian meninggal dunia. Beberapa hari kemudian meninggal dunia. 5-6 tahun kemudian ibunya nengok anak barunya, laki-laki barunya. Situasinya kasihan sekali. Dia jatuh miskin, jatuh bangkrut. Kemudian ibunya bertanya, nak, kenapa kamu jadi gagal begini? Kenapa sekarang kamu jadi miskin sekali? Kemudian si anak menjawab, ya ini gara-gara wasiatnya bapak. Saya nggak boleh nagih hutang. Nah, orang yang hutang pada saya kan banyak, Bu. Saya nggak boleh nagih hutang. Banyak orang kalau tidak ditagih nggak bayar, bangkrut saya. Kemudian yang lebih parah lagi, Bapak berpesan berwasiat supaya saya kalau bekerja jangan sampai terkena sinar matahari. Padahal adanya di rumah hanya sepeda motor. Saya berangkat ke kantor itu selalu pakai taksi biar tidak terkena sinar matahari.
pulangnya juga pakai taksi, tekor saya. Ibunya manggut-manggut begitu ya. Kenapa bapaknya kok berwasiat semacam itu? Kemudian beberapa hari kemudian ibu ini yang sudah sepuh ini nengok anaknya yang kedua. Bumi langit ternyata. Anaknya itu rumahnya indah banget, mempunyai kekayaan yang luar biasa. Rumahnya besar, halamannya juga luas. Ketika masuk ketemu dengan ibunya, ketemu dengan anaknya, kamu hebat sekali, berbeda sekali dengan kakakmu. Gimana kamu bisa sehebat ini, berhasil ini? Apa jawabannya? Ya ini kan berkat wasiat dari bapak yang saya jalankan. Loh, sama-sama menjalankan hidup, tetapi salah paham. Gimana ini? Dikiranya karena ibunya pada waktu bapaknya berwasiat tidak mendengar. Dikiranya wasiatnya berbeda. Loh, apa wasiat bapak? Bapak berwasiat supaya saya tidak boleh menagih hutang. Maka setiap kali ada orang mau hutang pada saya, tidak saya beri, tapi saya beri bantuan, saya berikan. Tidak dalam bentuk hutang. Setiap orang datang ke rumah meminta bantuan, meminta hutang pada saya, hanya saya beri bantuan. Saya punya dana khusus untuk membantu orang itu. Dan ternyata Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar, memberikan balasan yang sangat berlimpah kepada saya. Ternyata memang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminjam uang dana dari kita dan dikembalikan lebih banyak lagi. Terus yang kedua Bapak meminta, berpesan, berwasiat supaya saya kalau bekerja jangan sampai terkena sinar matahari. Maka saya berangkat sebelum terbit matahari dan pulang setelah tenggelam matahari. Jadi anak yang sangat rajin bekerja. Kemudian si ibunya merenung, ini ternyata wasiatnya salah. Yang satu memahaminya salah, yang satu memahaminya benar. Inilah ungkapan ibu bahaya kita. Hati-hati mendengarkan ungkapan orang. Bagaimana di pengajian ini kalau saya enggak dengan perhatiannya kurang atau saya nggak pintar-pintar menyampaikan, bisa salah paham. Iya, karena ada orang yang pulang dari pengajian, gini, kemana mau pengajiannya? Lah orang muda, orang yang kenal. Iya, jadi apa yang harus kita lakukan? Dalam setiap kali kita menuntut ilmu, hati dalam keadaan setenang mungkin. Panjenengan gelisah, panjenengan sedang marah, panjenengan sedang punya problema, suntuk sekali, sulit menerima. Makanya sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus meniru Nabi. Wa ahsin ila man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang suka berbuat jahat kepada kita. Kenapa? Agar di dalam dada kita ini nggak ada dendam, nggak ada sakit hati terhadap orang lain. Ya orang lain itu berbicara kan nadanya beda-beda. Coba panjenengan nyuruh putra panjenengan urusan sholat saja. Pertanyaannya adalah, sholat pun sholat, adik sudah sholat, beda itu. Yang satu terkesan kasar, dia sholat sekarang, dia sholat sekarang, beda lagi. Dan setelah itu baru kalimat perintah, belum kalimat keterangan yang panjang. Dari nada itu orang memahaminya bisa sangat berbeda.
Orang biasa bertemu dengan orang yang lemah lembut, halus. Ketemu dengan orang yang kalau berbicara kasar, dikiranya orang kasar. Tidak, belum tentu. Saya ketika tahun 2003, saya haji membimbing jamaah haji Rembang. Saya merasakan orang yang kasar-kasar banget. Nek ngendikan itu apa adanya. Mau naik ke wong, ya kalau saya dikatakan gitu saya sakit hati gitu. Padahal dia biasa. Saya nggak bisa nyerukan apa, sudah lupa tahun dari 2003 sampai sekarang kan mungkin ada di antaranya dengan 2003 belum lahir. Maksudnya itu. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 208 itu memberikan benteng kepada kita. Apa itu? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam ini kafah, keseluruhan. Bagaimana kafah itu? Kafah itu wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah mengikuti jalannya setan. Kenapa? Karena innahu, sesungguhnya setan itu lakum, buat kalian semuanya, aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Setiap kali kita ada apa-apa selalu pilihan. Ada jalan namanya Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu jalannya Allah. Khutuwat yang kedua, khutuwat syaitan, jalannya setan. Contoh, suami panjenengan marah, mengatakan panjenengan begini padahal panjenengan tidak melakukan. Setan berkata, balas, ojo trimo. Orang nyentak, balas nyentak. Ini khutuwat syaitan. Tetapi Shiratal Mustaqim adalah apa yang dikatakan wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Dan apabila ada orang bodoh berkata kepada kamu, orang marah itu orang bodoh. Qalu salam, tetap selamat. Suami saya marah, diam. Saya juga begitu. Istri saya sedang marah, saya diam. Nah nanti kalau sudah reda, saya mengawali, oh jalur ngapura ya, mau ijazah ini. Nah baru jelas dia. Tetapi kalau sudah marah, kok dibantah, oh mumbul semakin marah. Apalagi laki-laki yang lebih-lebih wanita. Ya, dua-duanya lah. Sehingga ketika kita mengatakan sesuatu pun juga harus hati-hati. Ya, apa yang suami tidak pernah dengar, panjenengan mengatakan itu barang asing. Contoh, seorang ibu di pengajian materinya adalah materi meminta maaf. Banyak-banyaklah meminta maaf. Ulang, ada suami, ada kesempatan dia mengatakan, Pak, yang nek salah si proses ini yang jalan ngapura ya Pak. Suaminya nggak pernah dengar permintaan maaf itu. Apa jawabannya? Mau apa sih dia? Kayak ngarep mati wae. Jadi terjadi keanehan-keanehan di dalam ungkapan. Makanya Rasulullah SAW memberi pengaman kepada kita. Apa namanya? Kemana? Hadisnya hafal banget kok.
Fal yakul khairan lah. Fal yakul khairan au liyasmut. Ini baterainya habis. Fal yakul khairan au liyasmut. Berkatalah yang baik, yang benar, atau diam. Kenapa? Ya karena diam itu paling selamat. Tetapi jangan diam di hadapan kesalahan. Iya, tetangga nggak pernah sholat, panjenengan diam salah. Ada tetangga nggak pernah sholat, aku Islam, dekati, cara mendekati yang baik. Pertama kepada dia, bawa pisang, bawa buah yang menyenangkan. Kemudian berkatalah yang baik dan benar. Persoalan belum bisa menerima sekarang, besok ulangi lagi. Begitu. Karena dakwah, setiap orang itu wajib berdakwah. Di kalangan kita ini ada satu yang aneh. Orang tidak pernah sholat, masyarakat diam semuanya. Ada orang makan makanan di tengah jalan sambil berdiri, sambil jalan-jalan, diam, padahal pakai jilbab. Kan? Iya. Ada lagi pada bulan Ramadan, orang ini, keluarga ini nggak pernah puasa, padahal Islam, nggak ada yang mengingatkan. Tetapi ada orang ke Seripahan kok tidak telung dino, wong sak kampung ribut kabeh. Padahal wajib mana? Wajib selamatan atau wajib salat? Selamatan hukumnya apa? Tanda tanya, kan gitu. Masih tanda tanya. Kita di kalangan Muhammadiyah tidak melakukan. Karena apa? Karena Rasulullah tidak melakukan. Lah kita kan umat Nabi. Kita umat Nabi Muhammad, dan apa yang dilakukan oleh Nabi saja yang hubungannya dengan ukhrawi. Tapi kalau dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Masalah pakaian menurut kebiasaan kita. Ada kelompok yang kalau berpakaian pakai pakaian khusus, gitu. Tidak mau pakai rok semacam milik panjenengan, itu nggak mau. Celana seperti yang saya pakai dia nggak mau. Warnanya khusus. Kalau pada waktu zaman Nabi warnanya hanya, kalau nggak hijau putih itu karena dulu memang belum ada. Ya. Karpe pengen tiru Nabi, tidak boleh bid'ah. Yang namanya pakaian kok tidak seperti Nabi berarti bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Karena urusan dunia, urusan dunia. Tapi dulu naik balkon enggak? Pengen naik balkon enggak? Iya, bid'ah itu. Dulu Nabi kalau pidato pakai mic enggak? Tidak, enggak ada mic waktu itu. Sekarang pakai mic, bid'ah. Tidak, urusan dunia. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Maka kita melakukan urusan-urusan dunia menurut perkembangan zaman. Tetapi kalau urusan ibadah, biyen Nabi nek salat maghrib 3 rakaat wis mlebu swarga. Saiki men luwih cepet mlebu swarga kudu ping 5 rakaat, zuhur ping 8 rakaat. Tidak ada yang semacam itu. Ini menyalahi. Ini namanya bid'ah. Gitu.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah nyelamati orang yang meninggal dunia. Gak ada tuntunan, itu urusan ukhrawi. Gak ada ngirim Fatihah, itu gak ada. Makanya ada ulama mengatakan orang ngirim Fatihah itu sampai atau tidak? Ada yang jawab sampai, ada yang menjawab tidak. Kalau yang jawab tidak, mati dulu, nanti baru tahu. Gimana caranya itu? Ini kan kehabisan akal. Baik, ibu-ibu kembali lagi. Yang pertama, kita harus sangat memperhatikan apa perintah Allah, perintah Rasulullah untuk diperjuangkan terus sampai benar-benar kita ini masuk benar ke dalam agama Islam. Sholatnya sudah Islam, tapi makannya masih model orang kafir. Tidak semacam itu. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kalian lupa meminum sambil berdiri, muntahkan. Keras betul larangannya. Larangan minum sambil berdiri. Maka selamatlah panjenengan yang putra-putrinya sekolahkan di Aisyah, di SMP, SD, Muhammadiyah gitu. Karena dilatih, dididik terus untuk jangan sampai makan sambil berdiri. Saya pernah ada anak SMP Muhammadiyah Wonosobo. Ya kan, kalau pulang kan saya sering papasan karena dia dari utara, gitu. Saya melewati lewati jalan raya yang saya sering lewat. Lihat ada anak 4 atau 5 makan batagor, yang langganan dia. Enak batagor itu. Saya kalau minta belikan batagor itu minta yang 10.000. Menantop. Gitu. Nah, itu sambil berjalan itu sambil makan batagor. Saya waktu itu mbak sini SMP Muhammadiyah ya. Iya, saya dulu pernah ngajar di SMP Muhammadiyah. Pada zaman saya nggak ada anak makan sambil berjalan. Sekarang saya minta disimpan makanan atau panjenengan bertempat duduk sambil makan. Iya pak gitu. Karena saya mengaku dulu pernah ngajar di SMP, jadinya mereka takut. Tapi kalau saya tidak memperkenalkan diri, kemudian nggak digubris mana? Iya pak. Terus mereka mencari tempat duduk makan. Terus saya tinggal, nggak tahu. Saya tinggal berdiri lagi nggak tahu. Ya. Karena ini larangannya Rasulullah. Hanya minum sambil berdiri. Rasulullah meminta supaya dimuntahkan. Ya. Ini dari sisi muamalah. Dari sisi ibadah, ibu-ibu, bagaimana sholat panjenengan? Sudah islami atau belum? Islam itu artinya sesuai dengan perintahnya. 1, tepat waktu. Ya kan? Ada berapa? Ada 9 kriteria kan? Masih ingat itu? Saya lupa semua. Yang pertama tepat waktu. Yang kedua wudunya benar-benar sempurna, ikhlas sempurna. Memohon ampunan dari Allah. Karena syarat sholat itu suci. Suci dari dosa kecil. Dan ketika kita berwudu, dosa-dosa kecil kita dihapus oleh Allah. Ketika wudu. Wa idza tamatmat kharajatil khataya min fi. Apabila seseorang itu berkumur untuk dalam wudu, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Wa idza ghasala wajhahu, dan apabila membasuh mukanya, kharajatil khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari 'ainaihi, maka
lunturlah. Diampuni dosa wajah dan dosa apa yang kita lihat, yaitu mata. Demikian pula tangan, demikian pula kepala, demikian pula kaki. Setelah selesai semuanya, sudah habis dosa kita karena wudhu, dosa kecil kita. Makanya ibu-ibu sekalian, yang menyebabkan kita masuk neraka itu bukan dosa besar. Dosa besar itu menyebabkan orang masuk surga. Ya kenapa ya? Orang itu kalau bertaubat, dosa-dosanya itu dibalik menjadi pahala. Belum ini. Orang yang suka zina, orang yang suka mencuri, orang yang suka merampok, membunuh dan lain sebagainya, itu apabila bertaubat, beriman, beramal soleh sampai mati tentunya, maka semua dosa-dosanya itu dibalik menjadi pahala. Yang saya maksudkan, dosa besar itu menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surga. Nah, dosa yang menyebabkan kita masuk neraka apa? Dosa kecil. Coba panjenengan bertobat, ya Allah, hamba bertobat. Mulai hari ini hamba tidak akan didengi orang lain. Bertahan berapa hari atau berapa jam? Itu dosa kecil, tapi menjadi luar biasa besarnya karena kita nggak pernah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewudu pun nggak sadar, makanya nggak diampuni dosa mulut kita. Jabatan kita loh, bukan panjenengan. Seakan-akan kalau panjenengan kan seakan-akan saya tidak. Ya kita sama-sama aja lah. Ini banyak dosanya. Siapa yang merasa dosanya sedikit aja? Ada? Ada yang dosanya sedikit? Nah, kita berjuang bagaimana setelah kita nanti dipanggil oleh Allah, kita ketika dipanggil oleh Allah kita sudah bersih. Ini perjuangan kita. Makanya wudu sesungguhnya wudu, salat yang sesungguhnya salat. Bukankah Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, pasti berbahagia dunia akhirat orang-orang yang beriman itu. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang di dalam salatnya itu khusyuk. Kemudian kalau salat kiblatnya berapa? Kiblat salat kita itu berapa? Satu. Enggak sah. Kalau satu enggak sah. Ini jenis salat yang ngadep kulon, kiblat. Jur, ya kuis enggak sah. Karena kiblat pasti tiga. Kiblat kita dalam salat pasti tiga. Yang dua kalau memungkinkan, yang satu wajib. Kalau tidak sah. Atau bahasanya sholat ini camprang. Kiblat yang pertama kiblat mata. Yang pertama kiblat badan dulu. Kiblat badan menghadap ke arah Ka'bah. Kalau dari Indonesia ke barat, ke kulon. Panjenengan kalau sedang menghadap salat itu menghadap Ka'bah. Kalau nggak percaya silahkan berjalan mulon terus, nanti ketemu Ka'bah. Yang kedua kiblat mata. Kiblat mata selalu memandang tempat kita sujud. Tidak kemudian meripate keliling-keliling. Kalau
mending. Tapi kalau sholat di Madinah, waduh, panjenengan kiblat meripat kok tidak dilaksanakan delok puluh apik kabeh. Gitu. Dengan masjid kita Al-Jihad lebih bagus Masjid Nabawi. Luasnya luar biasa. Lebih dari 20 hektar luas. Panjenengan keliling masjid aja Masya Allah, keliling puteri masjid itu sampainya bukan main. Di dalamnya indah sekali. Masjid Nabawi itu dibangun dengan membuat pabrik di Italia. Arab Saudi membeli sebuah bukit yang di dalamnya ada batu pualamnya, batu jenis tertentu. Kemudian dikirim ke Italia, dibuat desainnya, kemudian dikirim ke Madinah. Makanya yang namanya Masjid Nabawi itu semuanya sama, gitu, reliefnya sama, gitu. Nah kalau panjenengan sholat kok tidak menghadap ke kiblat sholat, yaitu tempat sujud keliling, Masya Allah, kira-kira biro lampu ya Allah. Sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi sekali itu pahalanya 1000 kali panjenengan sholat di Al-Jihad. Sholat 1000 kali di Al-Jihad itu cukup dilakukan sekali di Masjid Nabawi. Makanya orang yang haji itu dapat jaminan surga kalau dia bisa sholat 40 kali sholat rutin, tidak putus selama 40 kali. Namanya sholat arba'in. Rasulullah SAW dijamin surga. Tapi banyak yang tidak mudah dibeli. Nih kalau ada orang yang haji itu, ada yang ngajong wingi orang sholat asar balik masjid, serba. Dan yang wingi orang sholat balik masjid, yang isaknya orang, yang maghrib itu mumet ada. Jadi mau sekedar mumet, mau sekedar kesel tidak ke masjid. Ini ada yang motivasinya rendah sekali. Apalagi bapak-bapak yang di rumah tidak pernah sholat di masjid, di rumahnya di Kertek nggak pernah jamaah di masjid. Wah di sana kumat. Ya, ada jangan salah. Orang umroh, orang haji itu ada yang di sana itu ibadahnya rendah sekali. Anak-anak yang belajar. Ya. Ya. Sampai ada yang ketika mau pulang bingung karena bawaannya banyak sekali. Yang kemarin saya haji itu ada yang membeli sajadah kakek, tempatnya sudah gak ada. Itu ada mungkin 15 sajadah ditinggal. 15 sajadah ditinggal. Padahal harganya kalau nggak salah satu sajadah itu 40 rial. 40 rial itu nek dikurskan rupiah kira-kira 25 rial itu 100.000. 25 rial sama dengan 100.000. Ini 40 rial. Banyak duit itu. Tapi teman-teman orang apa-apa lah, kayak wong sugih lah. Kalau yang belanjanya banyak kan wong sugih atau orang yang tidak beriman. Isinya belanja, nanti sholat belanja, nanti berangkat ke sholat duit paling kasih arep belanja. Gitu. Belanjanya sih kecil itu kan paling hanya tasbih. Tapi tasbihnya dibawa masuk ke dalam masjid. Nanti pulang dari masjid belanja lagi. Kalau tidur sampai malam sekali, karena apa? Belanja.
makannya tidak pernah dengan makanan yang ada, tapi makannya di luar. Di sana itu ada makanan enak, ya, makanan enak. Tetapi ya, ayam satu potong yang di sini mungkin harganya antara 10.000, paling mahal 15.000. Di sana harganya 15 real. 15 real itu berapa? 60.000. Oh iya, berarti benar ya. 160.000 itu saja dah. Karena 40 real. Ya. Jadi saya yang nggak beli apa-apa. Karena dua hal, saya nggak butuh dan nggak ada duitnya. Ya, saya hanya disamani oleh istri hanya sedikit, sehingga saya tidak belanja apa-apa. Makanya saya tadi datang kosongan, tidak membawa oleh-oleh untuk kalian. Maksud saya begitu. Nah, ibu sekalian, pertanyaan yang terbesar adalah sholat kita. Jangan sampai, maaf ya, wala tamutunna, jangan sampai kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian sudah menjadi orang Islam yang sesungguhnya, yang kafah. Ini kita harus berjuang terus. Setiap hari ada perbaruan, ada perbaikan terus gitu. Jangan hidup statis. Jangan yang diprihatinkan ekonomi. Yang kedua, biyen kawin zaman tahun semene dengan semene itu ya Allah ekonomi yang ini wah ya. Nanti kayak jendela lawang propos yang rata bisa dandani. Kawin anyar gawe omah kayak sekitar tahun 95, seprene ya 95 pirang, tapi dikeluhkan gitu aja urusan dunia. Tapi sholatnya tidak pernah khusyuk, wudunya tidak pernah khusyuk, tidak pernah ada perhatian, gitu. Yeah. Makanya ibu kalau panjenengan naik mikro atau naik telepon yang kecopetan, kalau sama banyak 200.000 kecopetan, kilo ini pirang dino. Nah, aku mikro ini sing yang jadi sama kecopetan. Kapan? Ya, 1,5 tahun yang lalu lah. Tetapi sholat subuh terlambat, sholat subuh tidak khusyuk, gak pernah penyesalan. Ini yang dimaksudkan dengan hubbud dunia, lebih cinta terhadap dunia. Padahal ibu-ibu semuanya ya urusan sholat ini. Rasulullah SAW kan tahu banyak raka'atai qoblal fajr ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Bila hadis Rasulullah afdalu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat pahala, 2 rakaat sebelum subuh, sebelum menunaikan sholat subuh, qobliyah subuh, itu pahalanya lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada dunia sini. Ini Rasulullah nggak guyon nih. Pahala 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Karena balasannya adalah surga. Kalian bisa bayangkan, nek 2 rakaat sebelum subuh saja segitu besarnya, apalagi sholat subuhnya. Makanya sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma bihima la atauhuma walau habwan." Kalau saja orang itu mengetahui besarnya pahala jamaah sholat subuh dan jamaah sholat isya, mereka akan datang dari rumah meskipun perangkap karena tidak bisa berjalan. Pernah melihat ada jamaah datang sambil perangkap?
Yang tidak, yang merata enggak jamaah. Makanya suatu saat saya pernah, saya itu habis kuliah karena masuk angin, badannya panas. Nah, setelah itu kemudian ada sholat isya. Saya nyolong-nyolong keluar dari rumah pergi ke masjid padahal hujan. Kalau konangan istri saya dimarahi. Waktu itu saya teringat hadis Rasulullah SAW, kalau saja semua manusia itu tahu betapa besarnya berjamaah sholat isya dan subuh, mereka akan datang neraka. Saya datang ke masjid nggak sampai neraka, gitu. Nah, pulangnya ya di Masya Allah Pak, jangan memaksakan diri kayak menurut ya nggak nyentak sih. Ini yang lebih berbahaya, nggak nyentak karena dua-duanya pol jangan gitu kan. Ngeluh anak sampai anaknya sebel bangga ibu ini sholat dulu. Masya Allah, ayah ini kerung sholat dibikin kurang apa nih, ada di doa gitu. Sampai anak pulang dari wudu masih terus ada. Kemudian anak sholat itu diajari terpaksa. Karena sholat kan terus kepeksa orang apa sih, penting sholat. Seakan-akan semacam itu. Sehingga ada anak yang sampai SMP masih terpaksa terus sholatnya, karena dimonitor terus oleh orang tuanya, dan semakin dimonitor semakin sulit, ya kan? Semakin dimonitor semakin sulit, karena nek orang dikon orang makan, nek urut takoni durung sholat, begitu dan seterusnya. Itu hati-hati dengan anak-anak kita, dengan jiwa anak-anak maksud saya, karena jiwa anak-anak itu adalah jiwa perkembangan. Situasi dan kondisi sangat menentukan jiwanya. Saya pernah mencoba beberapa percobaan untuk anak saya yang keempat. Itu anak itu kalau mau berangkat sekolah, Mas, sama dari enggak kan? Mungkin naik dari sekolah, pengen jajan matur nih, ya. Pulang sekolah saya kok ingat, pengen jajan betul. Selalu saya gitukan. Apa hasilnya? Hasilnya dia nggak gumun belas dengan uang. Dan sekali waktu pengen jajan betul lah mau. Padahal yang namanya anak-anak SD, habis jajan lagi kan gitu. Ini tidak. Ada duit di atas meja, duit 5.000-an, 10.000-an. Kalau dia tidak merasa memiliki, nggak diambil sama sekali, mendingan dia minta ibunya atau minta saya. Itu hasilnya. Kenapa? Dibikin nggak gumun. Urusan masjid, saya tidak pernah nyuruh dia ke masjid, tetapi saya selalu berangkat ke masjid. Anak tiru kok. Dia sedang maam, karena ngelih banget. Maaf saya boleh ngelih banget. Sedang maam. Di tengah-tengah maam ada azan, lepas lari masjid. Orang ketang, berangkatnya ke masjid, paling carry, pulangnya paling busy. Paham maksudnya? Iya. Ya, dia nggak pernah dikiran. Terus kalau masjid ke orang tahu dikiran, banyak orang hafal. Ya memang belum diajari. Ya. Jadi itu sekalian kembali lagi. Yang pertama ibadah kita, sholat kita, siam kita, mau dikoreksi terus. Karena innama awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama ditanyakan di alam kubur itu sholat. Di yaumul hisab itu sholatmu bagaimana? Kalau kita sholatnya sudah sempurna, sudah yang lain berarti sudah sempurna semuanya.
Kemudian ini masalah ibadah mungkin dikoreksi terus. Siapa di antara panjenengan yang membiasakan habis salam menyat, namanya salam klemat, gitu. Lebar salam, apa namanya sujud yang terakhir dah mikir arep mengejangan. Kemudian begitu salam langsung menyat. Ingat jangan putus dengan mangkok. Ngalah ke zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang masih suka membawa kemarahannya ke dalam sholat? Ada orang sholat Allahu Akbar, ada rambut sholat ini adalah belum Islam, belum Islam sepenuhnya, belum udkhulu fis-silmi kafah. Kemudian yang kedua, perilaku kita kepada keluarga yang paling utama. Tapi sebenarnya yang kita pelajari dulu adalah akhlak kita. Jangan lupa ibu-ibu, orang yang paling harus diberi kebaikan sebanyak-banyaknya adalah satu, suami, dua, orang tua, tiga, anak-anak. Kalau panjenengan bisa tersenyum kepada tetangga, maka senyuman itu lebih banyak pada suami, anak, orang tua. Ini banyak yang kalau dengan tetangga halus banget, monggo Pak Binara, ini monggo dari aja. Yang tetangga begitu masuk mulai suami, ngapa sih Pak? Nada suaranya sudah berbeda. Ada yang mengatakan, nyong nusuk suara kok kan bujuri dewek. Jadi suami itu untuk tumpahan segala dosa. Jangan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti jalannya setan, yaitu berdosa. Yang tadi saya mengatakan, kita harus latihan sebagai seorang bertakwa itu harus banyak meminta maaf. Orang yang paling banyak dimintai maaf itu adalah kalau panjenengan suami, kalau saya istri. Kadang-kadang iseng banget, sama mau berangkat pengajian, makasih ya, hati-hati ya Pak, ya, ini jalan kabur ya Bu, ya masalah itu. Waduh Pak, ya nemen banget nanti Zalisa, ini bodoh-bodoh. Padahal kalau dia minta maaf, Pak, nanya masalahnya jangan kabur ya Pak, ya bodoh-bodoh, santai aja saja. Jangan kemudian minta maaf, diperlukan namanya orang bodoh. Itu di lebar opor rentek Pak Bune. Jadi akhlak yang paling utama adalah terhadap orang yang paling dekat, penuh dengan kasih sayang, meskipun mungkin suami lanangnya nggak punya orang saya di rumahnya yang punya kalakepol, yang hidupol, peliti umum dan lain sebagainya. Tidak. Sejelek-jelek suami adalah orang paling mulia di hadapan istri, yang harus sangat dihormati. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau saja aku tidak dilarang oleh Allah, aku perintah kepada semua wanita sujud kepada suaminya. Karena sumber kebahagiaan adalah ibu. Panjenengan bisa melihat sebuah keluarga, suaminya apian banget, bijaksana banget, lemah lembut banget, tetapi istrinya galak, ngeyel, apalagi galak, ngeyel, ngomel, ini nyentak-nyentak, maka hilang kebahagiaan dalam rumah tangga. Sekarang dibalik, suaminya bugal, kelakuannya elek, orang tahu sembahyang mana, tetapi istrinya lemah lembut, salihah dengan suami, terus lembut dengan anak-anak lembut, tetap bahagia. Apalagi yang suaminya baik, istrinya
istrinya juga salihah. Ini kenikmatan dunia yang luar biasa. Dan diteruskan insya Allah nanti di ya. Insya Allah ini saya maturnya kepada yang masih ada loh suaminya loh. Kalau yang sudah tidak ada ya enggak saya ini. Karena mungkin ada di antara panjenengan yang suaminya sudah tidak ada. Nah ibu, yang pertama itu akhlak. Yang kedua, akribah, berbuat baik, jangan ada masalah sama sekali dengan sedulur. Ya biasanya perselisihan itu yang tajam itu ya, dengan kakak beradik yang romongan kan bajunya sama tahun saya makal dan sebagainya. Hati-hati itu. Hati-hati. Dosa yang paling cepat diturunkan di dunia, ini bisa menjadi jawaban. Dosa yang paling cepat diturunkan di dunia itu dua. Yang pertama al-baghyu, mendolimi orang, mengkhianati orang. Orang menjadi susah menderita karena kita. Itu namanya dolim, al-baghyu. Kemudian yang kedua, wa qati'atur rahim, dan memutus tali silaturahim. Makanya jangan nesunan. Saya pernah ada orang nesu mengatakan ben yang wegah kenal ben busoyo ben. Yo, ini kan orang marah yang bisa semacam itu. Makanya ibu sekalian, muamalah pergaulan antara sesama, kita menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran dan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahu bi'aunil 'abdi ma kana al-'abdu bi'aunihi." Dan Allah itu akan selalu memperhatikan menolong hamba apabila hamba suka membantu menolong orang lain. Bukan malah bermusuhan, tidak. Nah, dengan di tanda-tanda orang takwa yang ketiga itu kan wal afina 'anil nas, pandai sekali memberi maaf dan pandai meminta maaf. Maka kalau ada orang-orang yang panjenengan mungkin putus silaturahim, ya coba dihubungi. Karena apa? Karena problematika itu akan terus ada yang dinamakan uqubah. Uqubah itu balasan siksaan dari Allah bagi orang yang melakukan dua, al-baghyu wa qati'atur rahim. Mendolimi orang lain dan memutus tali silaturahim meskipun dia berbuat salah. Saya pernah ada orang salah paham dengan saya. Kemudian saya sudah 3 kali minta maaf meskipun saya merasa tidak bersalah. Ya semua orang kalau punya masalah dengan orang lain kan semuanya merasa tidak bersalah. Bagi dia saya salah besar, bagi saya nggak salah. Saya pikir, aduh ini caranya gimana nih? Kemudian saya minta maaf. Yang pertama saya pakai telepon. Dan saya mengambil momen yang sedang membahagiakan, pulang dari sholat Idul Fitri. Kira-kira beliau sedang kumpul dengan keluarga dengan sedang gembira, saya nelpon. Begitu, nasi tergih, sana bertanya, kalau Haris Pak, langsung ditutup. Astagfirullah. Nah, kemudian beliau suatu ketika menjadi panitia pengantin di Sasana Dipura. Ketika itu saya mendekati beliau, tapi begitu melihat saya dia lempar bunga. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan WA. Karena kalau kata-kata mungkin ya tidak bisa menerima saya pakai WA. Panjang lebar saya meminta maaf. Tidak dibuka.
karena dia di pengirimnya sudah ketahuan saya, itu tidak dibuka sampai beliau meninggal dunia. Saya mestinya gimana? Saya nggak apa-apa, saya sudah minta maaf. Gitu. Kalau sudah minta maaf, dimaafkan atau tidak dimaafkan, Allah sudah mengampuni dosa saya. Yang tidak memberi maaf itu yang berdosa. Jadi panjenengan ada masalah dengan orang lain, meskipun dia yang jahat, dia yang salah, minta maaf. Jangan sampai terjadi putus silaturahim. Ya, apalagi dengan sedulur, dengan Pak Le, dengan kakak, dengan adik, dengan adik sepupu dan lain sebagainya, kakak sepupu dan seterusnya. Hati-hati, karena persaingan yang paling ketat itu justru sedulur. Ya, ada seorang saking-sakingnya pengen sugih karena dia mempunyai kakak dan mempunyai Pak Le, anaknya Pak Le juga sugih, dia merokok banget. Akhirnya dia mencari pesugihan. Dia sugih tenang. Ya, tapi masya Allah, sekaratul mautnya luar biasa berat. Ya karena apa? Karena yang di dalam tubuhnya ini haram semuanya. Padahal kita kan harus hati-hati, jangan sampai setetes darah kita ada yang haram. Makanya panjenengan semuanya yang berjualan hati-hati loh, penglaris itu. Penglaris itu penyakit dicampur dengan barang halal. Darah dicampur dengan penyakit, jadinya apa? Darah dicampur dengan penyakit, jadinya apa? Jadinya nanah. Barang halal dan barang sah dicampur dengan haram, itu sama dengan makan nanah, dan nanti di akhirat dia akan diberi minuman itu. Na'udzubillah minzalik. Ya, nikmatnya orang miroho kan ya, gitu. Orang pakai penglaris itu ya memang penglaris gitu. Ini orang jadi rezeki semua kok itu. Musibahnya banyak banget nih. Nah, hal-hal yang semacam ini dikoreksi terus itu. Dikoreksi juga tentang sikap keseharian. Neknya dianggap teman-teman yang termasuk biasa, nyengit, apian atau apa ya gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita melaksanakan perintah Allah juga. Wal tanggur nafsum ma qaddamat lil. Waktunya sudah habis. Sudah lebih 8 menit. Saya minta maaf. Saya cukupkan dulu di sini dulu. Materi ini juga udah rampung, tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Ya, demikian itu. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Ya, tidak ada pertanyaan kan? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada. Sebaiknya itu ketika orang meninggal itu harus apa yang dilakukan gitu selama mungkin setelah meninggal sampai sebaiknya itu mungkin untuk pencerahan yang lain juga. Apa yang harus dilakukan ketika keluarga kita meninggal? Seperti Rasul itu orang yang paling sayang dengan Khadijah. Ketika Khadijah meninggal dunia, Rasul berbesmillah.
sedih. Kemudian setelah dikebumikan, Rasul berdoa di atas kuburan, mendoakan istrinya. Kemudian setelah pulang, ya sudah, tidak ada upacara apapun, gitu. Ya, tidak ada upacara kemudian ngundang orang ke duren atau apa, tidak ada. Yang sudah meninggal itu lebih beruntung daripada yang masih hidup. Loh, kalian bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal, yang orangnya saleh itu sangat berbahagia meninggal dunia. Tidak ada tuntunan apapun dari Rasulullah SAW. Kalau kamu ditinggal keluargamu, maka begini-begini. Tidak ada. Hanya disuruh bersabar dan ikhlas. Kalau diratapi terus, maka yang meninggal dunia disiksa oleh malaikat. Tujuannya agar kita tidak meratap. Meratap itu apa? Meratap itu, nyelamati itu meratap. Nyelamati orang meninggal dunia itu meratap. Dia mengeluarkan biaya yang banyak, gitu, untuk orang yang telah meninggal dunia. Yang butuh uang, yang butuh biaya, harta benda itu manusia. Yang masih hidup, yang sudah mati, sudah. Dia hanya membawa amal ibadahnya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak membawa apa-apa kecuali apa yang telah diusahakan di dunia. Bahkan sa'yahu sawfa yura, dan usahanya itu nanti akan diperlihatkan di sana. Jadi ibu-ibu semuanya, kita tidak bisa menolong kecuali hanya 3 kan? Yang bisa menolong orang meninggal dunia kan hanya 3. Dia punya amal jariyahnya. Yang menolong itu. Atau dia ketika di dunia menggunakan ilmunya untuk orang lain atau tidak. Yang ketiga, dia punya anak soleh solihah yang mendoakan atau tidak. Kalau tidak, ya itu nasibnya. Tidak kemudian diselamati, berenang kuburannya, diringankan siksanya, tidak. Ya, makanya kita harus memahami itu. Kalau kemudian orang diselamat dia melas, ya, dia sudah selamat sampai pada alam barzahnya, yang alam itu lebih luas, lebih lama. Di alam barzah kan lebih lama. Ya, Mbah Buyut itu masih di alam barzah. Sampai berapa? Dalam barzah itu berapa tahun? Kita di dunia hanya 60, 70, 80 udah sepuh banget itu. Tetapi di alam barzah simbah kita ini sudah ratusan, bahkan ada yang ribuan tahun yang lalu masih nunggu di alam barzah. Nah, kita sekarang masih hidup, gitu loh. Maka tadi materinya adalah udkhulu fis-silmi kafah. Yang paling selamat adalah orang yang benar-benar berada di dalam Islam kafah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang matinya kecuali satu, husnul khatimah. Itu yang paling selamat. Tidak kemudian perlu diselamati dan sebagainya. Kalau kultur Jawa kan begitu. Gawe omah dislameti, pindah omah selamatan ini dislameti gitu. Iya, padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan doa-doa kan gitu, terhindar dari bencana doanya ini. Kemudian biar selamat dunia akhirat, maka doanya ini. Mau tidur doanya ini, biar tidak diganggu apapun, kita baca ayat kursi dan lain sebagainya, kan sudah ada semuanya, kita sudah selamat. Sing nyelamati orang mati kadang-kadang ada orang yang tidak pernah sholat gitu. Dongo ping 1000 orang gunane kan gitu. Kalau dulu mungkin perlu selamatan karena orangnya miskin-miskin. Zaman saya dulu kecil
Itu nek bapak pun bawa takdir seneng repot. Sekarang ya Allah gitu. Ya, saya pulang bawa takdir, nggak ada yang nyambut. Ya kenapa? Karena anak saya udah gede semua. Kira-kira gitu ya. Satu terkait dengan sedekah untuk yang disampaikan ke yang meninggal itu boleh. Maksudnya sedekah. Mungkin kan kalau kita beramal ke masjid ataupun apa itu untuk yang orang yang sedang meninggal. Boleh-boleh aja, tetapi dalam bentuk niat. Saya masukkan uang 10.000. Bismillah ya Allah, semoga Bapak Ibu diampuni dosanya. Semoga doa. Karena doa itu macam-macam sekali. Doa untuk orang tua itu macam-macam sekali. Ada yang ya Allah, Rabbighfirli wa li walidayya warham. Ada dengan panjenengan berangkat ngaji ini, ya Allah, semoga dosa saya dan dosa kedua orang tua saya diampuni ya Allah. Saya mau berangkat ngaji. Kemudian sedekah, ini paling banyak dengan sedekah. Dengan sedekah. Sedekahnya semakin banyak, semakin ikhlas, semakin diampuni kalau anak yang melakukan. Tapi syaratnya anak yang soleh, solehah. Istri suami gimana? Ya? Istri atau suaminya yang melakukan? Iya, sama. Mendoakan suaminya yang sudah meninggal dunia, semoga suami saya diberkahi oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Bulan 1 juta, 100.000, 10.000, 5.000, tapi jangan 2.000. Ya. Itu. Tetapi bukan berarti ini pahalanya untuk orang tua saya, tidak ada yang macam itu. Kita manusia ini butuh sekali pahala Allah. Maka bentuknya untuk yang masih hidup kepada yang sudah mati, bentuknya adalah bentuk permohonan kepada Allah, enggak pemaksaan. Insyaallah niki nggih wong tuwa tidak. Itu. Berharap ya Allah, semoga dengan sedekah ini orang tua saya mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Gitu. Nah ini kalau dikeluarkan oleh anak yang saleh-salehah makbul. Ya. Siapa? Ustaz, ini mau tanya karena di lingkungan kita masih sulit sekali ketika kita mensyiarkan perayaan ulang tahun, terutama di lingkungan anak-anak ini. Ada yang menyangkal seperti ini. Ulang tahun katanya menurut Rasulullah memang tidak dianjurkan seperti itu untuk perayaan anak manusia dalam tanda pasti orang gitu. Tapi ada perayaan instansi gitu, misalkan kayak milad, organisasi atau perkumpulan di suatu instansi. Nah itu bagaimana mensikapinya begitu Ustaz? Ya. Kita menjawabnya gitu. Sebuah peristiwa besar perlu diingat. Tapi kelahiran kita itu nggak ada besarnya. Gitu. Ya. Wong sing lahir ora kelingan babar blas diingat-ingat. Tetapi apabila itu sebuah peristiwa, maka Rasulullah SAW, Umar, Abu Bakar mengingatkan, memberi peringatan. Contohnya hijrahnya Rasul itu dijadikan momentum tahun. Itu kan peringatan itu. Ya. Sehingga setiap 1 Muharram adalah tahun baru. Nah, demikian pula apabila peristiwa yang besar seperti 17 Agustus itu perlu dirayakan. Milad Aisyah, milad Muhammadiyah itu perlu dirayakan, tetapi perayaannya yang bermanfaat. Tetapi kalau ulang tahun memang tidak boleh. Kalau sekarang saya ulang tahun, lilinnya sekitar 5, tak ganti obor suci lagi. Iya. Gitu. Hanya tergantung orang tua.
Untuk anak-anak itu tergantung orang tuanya, tergantung TK-nya. Ya, kadang kita sudah memberlakukan memang ada larangan untuk perayaan ulang tahun gitu, tapi kadang memang orang tua itu masih apa ya, di harinya itu membawa yaitu jajan, sedekah gitu, terus berbagi, akhirnya kita ya berbagi gitu, tapi ya namanya anak-anak memang kita bersaing. bersaing. Aku ada ulang tahun menang sama dengan temanku yang itu sama, kita merendek terus. Bahkan ada yang mengundang ke rumah makan mana, yang diundang guru ini juga diundang, akhirnya guru makan juga, harus orang yang makan. Iya, memang menghilangkan tradisi jelek itu paling sulit. Tradisi jelek itu paling sulit, apalagi tradisi itu sudah dilakukan oleh agama lain, sehingga ketika kita menghapus, orang lain masih melakukan ketularan lagi gitu. Iya. Ya, saya kira begitu ya ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada keliru dan salah. Dan alhamdulillah sekarang saya insya Allah sudah sehat. Ya. Kalau selapan yang lalu mungkin saya belum bisa berangkat. Ya, badan saya masih ya kalau saya sih sebenarnya sakitnya karena lelah aja, tapi lelah bukan lelah fisik, lelah psikis karena haji saya tahun ini amburadul rekam. Saya membimbing, saya prihatin, ya Allah, ini orang-orang sepuh gitu, yang kategori saya kategori muda loh. Ya, ada yang 86, ada yang 93 itu ada. Gitu. Yang tidak bisa jalan, pakai kaki harus pakai kursi roda, itu ada 5 orang. Kemudian yang jalannya sudah lemah sekali harus dituntun, itu ada 4 orang. Kemudian yang dari rumah sudah sakit karena tua, itu ada berapa banyak gitu. Sehingga ketika jumroh itu yang paling ada yang paling khas. Jumroh itu tidak terlalu berat. Kita hanya dari kemah Mina sampai Jamarat itu hanya 5 kilo jalan kaki, pulang pergi 10 kilo. Tetapi dari 124 itu yang berangkat hanya 75 atau 76. Yang lain ibadah digantikan oleh yang kuat-kuat. Ya, itulah ibu. Setiap adegan itu ada saja peristiwanya. Masya Allah, saya itu prihatin. Ya Allah, ini saya pertama kali bimbing haji, situasinya semacam ini. Biasanya nikmat sekali. Yang sudah itu sekian nikmat sekali. Kalau ini, padahal sampai tadi ini yang terakhir saya bimbing. Ya, besok lagi kalau membimbing kan sudah usianya sudah tua. Kalau saya kan berangkat haji itu setiap 6 tahun berangkat lagi, 6 tahun bimbing lagi, 6 tahun bimbing lagi. Nah ini yang terakhir. Ya. Masih 40 kan? Saya sekarang sudah lebih dari 40. Ya gitulah ibu-ibu sekalian.